Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita rasakan betapa Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan nikmat sampai kita bersyukur pun langsung dijawab. Dalam riwayat Imam Muslim, kalau seorang hamba sedang membaca Al-Fatihah, maka Allah Subhanahu wa taala menginformasikan, memberitahukan kepada kita, qasamtus sholata baini wa baina abdi. Ini hadis kursi. Aku membagi Al-Fatihah itu atau as-sholah disebut di sini, tapi maknanya kata ahli hadis adalah Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu adalah rukun paling utama dalam kita melaksanakan dan mendirikan sholat. Aku membagi sholat itu dua bagian, atau Al-Fatihah itu dua bagian, satu bagian untukku dan satu bagian untuk hamba-hambaku. Nah, ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah langsung akan menjawab Hamidani Abdi. Jadi kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah akan menjawab hambaku memujiku. Nah, ini kita rasakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan jamaah sekalian saat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat materi, nikmat kesehatan, nikmat-nikmat yang sifatnya duniawiyah ini akan semakin berkah, semakin ditambah oleh Allah bila selalu kita sambungkan dan koneksikan dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala nikmat yang sangat banyak ini yang tidak bisa kita hitung, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, ini akan semakin berkah, semakin nikmat dan semakin terasa keberkahannya itu kalau kita ucapkan alhamdulillah pada semuanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, Allah menambah dan Allah juga langsung merespon dengan Hamidani Abdi, hambaku memujiku. Nah, terkadang orang itu memuji manusia atau makhluk itu begitu dahsyat. Ini padahal sebetulnya nggak ada manfaat yang langsung dia terima, selain cuman hanya karena mungkin idolanya atau senang saja. Contohnya saja itu umpamanya orang senang sama siapa sekarang, Ronaldo atau Messi. Itu kan pujiannya di mana-mana, Pak. Ceritanya pasti tentang wah bagaimana golnya semalam begini dan seterusnya. Pujiannya melebihi pujian kepada Allah. Hanya karena apa? Wah, karena hobinya sepak bola dan dia dengan keterbatasan akalnya dan hobinya hanya sepak bola itu menganggap wah Ronaldo atau Messi itu adalah apa namanya itu? Superstar gitu. Apa namanya superstar? Ada yang karena suaranya begitu lembut, begitu syahdu, begitu ya superstar juga tuh. Pokoknya yang super itu banyak yang muji.
Tapi sebetulnya nggak ada sangkut paut dengan manfaat yang dia terima. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, yang memenuhi segala kebutuhannya, yang juga melengkapi segala sarana hidupnya, fisiknya, semuanya, pokoknya tidak mendapat jatah dari pujiannya sebagaimana layaknya betapa maha besarnya Allah, betapa maha rahmannya Allah, maha rahimnya Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, maha pengasih dan maha penyayang kepadanya, tapi kalah dengan pujian kepada Messi dan Ronaldo. Nah, subhanallah, maha suci Allah. Makanya orang yang mencintai yang lain selain Allah itu bisa bersekutu dalam syirik cinta. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ini, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia itu ada yang mengambil sekutu-sekutu, andadan. Nah, yuhibbunahum, mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Masya Allah. Nah, ini bahaya sekali, ini syirik dalam cinta. Makanya apapun yang kita lihat sebagai keistimewaan pada seseorang atau kita dipuji oleh orang lain, kembalikan kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena yang paling pantas dan paling layak mendapatkan pujian itu adalah Allah. Itu yang namanya Ronaldo, Messi itu sebentar lagi sudah habis tuh masanya, Pak. Siapa yang akan ingat dia lagi? Ada lagi bintang baru. Nah, itulah Masya Allah, kebesaran dan keagungan Allah. Sehebat apapun manusia, pasti hilang pamornya tuh. Nggak ada yang kekal. Karena Allah tidak sudi untuk disekutukan. Tidak akan pernah ridho Allah disekutukan. Walaupun hanya dalam pujian, dalam cinta, dan lain-lain. Maka kita berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau itu tidak tergoda sama sekali dengan kesenangan-kesenangan dunia. Beliau tetap memilih yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau ketika ditegur dalam bahasa cinta oleh Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Nah, beliau saat itu sedang berbaring dan pelepah kurma itu berbekas di pipi yang memang pipi beliau sangat indah. Ini terkena dengan bekas pelepah kurma karena tidur di atas pelepah kurma. Kemudian Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu menangis melihat kesederhanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau kemudian mengajukan kepada Rasulullah agar berdoa. Wahai Rasulullah, dalam bahasa beliau itu kira-kira begini, panjang lebar itu. Persia, Romawi itu tidak menyembah Allah. Saat itu Persia dan Romawi adalah dua super power. Nama super juga tuh, super power, super. Ini pujian orang tuh. Padahal enggak super banget. Kayak sekarang Amerika tuh super power tuh. Nah, sama tentara Allah, makhluk Allah yang kecilnya, namanya topan Ida tuh. Topan yang melanda Amerika itu ya namanya dinama-namakan feminin.
apa namanya, pokoknya nama-nama feminin supaya lembut karena keras banget. Topan Aida itu hancur lulu lantak tuh, New York tuh. Super apaan? Ya memang punya kapal induk, pokoknya tenaga nuklir dan lain-lain. Bisa Hiroshima, Nagasaki diluluh hantakkan. Tapi sampai sekarang nggak bisa lagi dipakai itu. Kalau dipakai hancur seluruh dunia ini dan Allah menahannya. Pokoknya saat itu Umar Ibn Khattab mengatakan Romawi Persia tidak menyembah Allah, tapi mereka itu hidupnya nikmat gitu. Punya banyak harta, punya istananya, rajanya, kaisar itu. Kaisar Romawi dan Kaisar Persia. Sudah masyhur betapa mewahnya gitu. Sementara kita menyembah Allah gitu. Kok hidup kita seperti ini? Ya kata Rasulullah, kayak di atas pelepah kurma ya Rasulullah tidur terberbekas. Masya Allah. Nah langsung Rasulullah yang awalnya berbaring itu langsung tegak beliau. Wahai Umar, apakah engkau tidak ridha mereka mendapatkan dunia sementara kita akan mendapatkan akhirat? Untuk apa aku dunia ini katanya, aku pasti akan tinggalkan. Makanya dalam Al-Quran itu wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu adalah sesungguhnya kehidupan itu disebut hayawan, bukan hewan dalam bahasa kita, hayawan dari kata hayat. Nah, yang sesungguh-sungguhnya kehidupan itu ya di akhirat sana. Nah, jadi Umar mengajukan agar Rasulullah berdoa umatnya kaya raya sehingga bisa membangun istana sebagaimana istana Kaisar Romawi, Kaisar Persia. Tapi itu bukan yang jadi tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang Allah tidak mengharamkan, tidak membatasi kita untuk memiliki harta sebanyak-banyaknya. Tapi kan intinya yang diinginkan oleh Allah adalah ya, kalau di dunia ini kita digelar dengan orang yang miliarder, ya seharusnya di akhirat lebih daripada itu, triliuner. Jangan kalah di akhiratnya yang sesungguhnya, yang sejati itu. Kita kaya raya di dunia ini, pangkat tinggi, karir sukses. Namun di akhirat yang sesungguhnya yang abadi itu malah kita na'udzubillah. Biasa-biasa saja itu sudah kerugian yang besar, apalagi kalau tidak masuk surga. Makanya di surat Al-Mutaffifin itu, wa fi dzalika fal yatanafasil mutanafisun. Dalam hal itu, yaitu dalam tingkatan surga itu, hendaklah orang yang petarung, yang berlomba dengan saling mengalahkan tuh. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, berlombalah orang-orang yang berlomba. Di dunia ini kan kita berlomba sepanjang hidup kita. Dalam segala aspek hidup. Dalam semua dimensi kehidupan. Ini berlomba kadang-kadang ya memang tidak kita sadari berlomba, tapi sesungguhnya kita berlomba. Untuk sesuap nasi aja orang terus berlomba. Apalagi dalam ekonomi kapitalis. Itu ada semboyannya adalah orang yang the survival of the fittest katanya. Jadi yang akan survive, yang akan bertahan hanya yang paling layak.
Ini karena dalam pandangan mereka ini sumber daya terbatas, Pak. Jadi kalau diumpamakan itu ada 100 orang yang memperebutkan sumber daya, nah sumber dayanya cuma 80 yang tersedia, tapi ada yang merebutnya, yang untuk mendapatkan 80 ini ada 100 orang, berarti ada yang 20 orang yang akan tidak dapat jatah. Itu namanya terbatas, ekonomi terbatas itu. Sumber daya terbatas. Makanya itu membuat tamak dan rakus orang-orang yang menganggap kalau saya tidak mengambil jatah saya maka akan diambil oleh yang orang lain. Dan terkadang tidak cukup jatahnya saja. Yang 80 tadi itu kadang ada yang ngambil dua. Akhirnya yang gak kebagian lebih banyak lagi. 100 itu saja sudah, kalau ngambil satu-satu itu 20 orang nggak dapat. Nah apalagi kalau dengan rakus, ada yang ngambil 5, ada yang ngambil 2, ada yang ngambil 10, lebih banyak lagi yang nggak dapat. Nah ini kapitalis nih. Tapi dalam Islam nggak begitu. Kalau kita bersyukur ditambah oleh Allah, jadi nggak terbatas. Dan setiap orang pasti dijamin rezekinya oleh Allah. Nah ini yang terkadang tidak terkomunikasi dengan baik pada umat Islam, terkadang juga kapitalis. Sehingga Imam Ali mengatakan, seandainya orang-orang kaya mau menunaikan zakatnya, maka tidak akan pernah ada seorang miskin pun dalam tubuh umat Islam. Orang yang kekurangan. Nah berarti ada ketamakan karena kapitalis tadi. Pingin kapitalnya itu bertambah terus, nggak mau pernah mau berkurang. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema kita hari ini ini kaitannya dengan hati, kaitannya dengan muqaddimah tadi ya, bahwa dalam pandangan Allah yang dilihat oleh Allah itu adalah hati kita. Yang dilihat adalah karya amal kita. Bukan harta kita, bukan rupa kita, bukan penampilan kita. Nah ini hadisnya ada di Riyadhus Shalihin, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Dalam riwayat yang lain ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nah, sesungguhnya Allah tidak akan pernah menilai kalian dari tampang dan rupa kalian, tidak dari fisik kalian, tidak juga dari harta-harta kalian. Namun sesungguhnya Allah akan menilai kalian dari hati kalian dan amal-amal kalian. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas hadis ini menafikan, meniadakan penilaian terhadap fisik, ya, rupa dan harta. Kenapa? Karena itu semua adalah dalam istilah orang taken for granted. Jadi yang namanya rupa diri kita, paras itu kita tidak punya peran sama sekali selain hanya memolesnya. Tapi yang membentuknya itu adalah Allah. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Ini surat Ali Imran. Dialah Allah yang membentuk rupa kalian di rahim-rahim ibu kalian sesuai dengan kehendaknya, ya, sebagaimana Dia kehendaki. Kaifa yasha. Ya, kalau Allah menghendaki rupawan, nah diciptakanlah Nabi Yusuf yang rupawan. Yang dalam bahasa
ilustrasinya itu setengah ketampanan. Tapi Nabi Yusuf tidak punya peran apa-apa. Karena itu ciptaan Allah. Nah, beliau tinggal bersyukur, memoles, merapikan dirinya. Itu saja. Tapi yang intinya bentuk tubuhnya, rupanya adalah ciptaan Allah. Jadi bukan hal itu yang dinilai oleh Allah. Makanya kalau dari sisi ketampanan, Nabi Yusuf unggul daripada nabi-nabi yang lain selain Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad sempurna dalam ketampanannya. Jadi bukan setengah saja, tapi sempurna. Makna sempurna kata ulama itu, kalau Nabi Yusuf setengah ketampanan, itu kalau lawan jenis melihatnya itu takjub luar biasa. Makanya digambarkan dalam Al-Quran itu ketika memandang Nabi Yusuf, ya, para istri-istri bangsawan yang cantik jelita itu malah mengiris tangannya. Tapi Rasulullah itu tidak demikian, karena sempurna ketampanannya itu tidak dengan syahwat orang melihatnya. Sempurna, jadi sudah menakjubkan sekali, tapi tidak terbawa oleh hawa nafsu. Nah, ini bedanya ketampanan yang sempurna dengan yang setengah sempurna. Nah, yang maksud saya Bapak Ibu, walaupun Nabi Yusuf itu tampan, tapi beliau bukanlah ulul azmi. Tidak diukur dari tampan dan tidaknya. Jadi karena 25 nabi itu kita ketahui, ya, Nabi Yusuf bukanlah ulul azmi. Yang ulul azmi siapa? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan ukuran ketampanan. Walaupun beliau adalah rasul pilihan Allah yang kita muliakan, tapi Allah juga wa rafa'a ba'dahum fawqa ba'din darajat. Jadi Allah meninggikan sebagian rasul di atas sebagian yang lain dalam derajat. Nabi Sulaiman, siapa yang meragukan Nabi Sulaiman kaya raya apa? Benar nggak Bapak Ibu? Sampai saat ini yang namanya negara Israel itu tidak henti-hentinya mencari haikal Nabi Sulaiman. Soalnya hartanya kemana tuh Pak tuh? Kira-kira gimana Pak? Harta karun aja banyak orang yang nyari itu. Kalau Bapak Ibu lihat film-film Amerika tentang trisuri atau mencari harta pusaka itu, wah itu banyak tuh, penggalian di Mesir, penggalian di mana-mana tuh dicari. Sampai ketemu tuh, ada di Patra, kota-kota kuno tuh. Bapak Ibu yang sudah umroh pasti sudah pernah jalan-jalan ke sana kalau plusnya ke Yordania. Itu ditemukan tuh. Karena apa? Karena tamak dengan peninggalan Nabi Sulaiman itu, Bani Israel itu. Negeri Zionis Israel kan memperebutkan Palestina, khususnya Al-Quds, Yerusalem itu, karena mereka menganggap itu adalah tempat atau ibu kotanya kerajaan Nabi Sulaiman, Solomon Empire katanya. Jadi ujung-ujungnya mereka gali itu sampai kepada posisi di mana sangat membahayakan Masjid Al-Aqsa. Mau cari apa mereka di situ? Haikal, buat apa mereka haikal? Sinagog yang mereka cari itu sesungguhnya adalah kekayaan yang ditinggalkan oleh Nabi Sulaiman. Soalnya Bapak Ibu, Masya Allah, segala macam perhiasan yang diangkut oleh jin, oleh setan, wa minas syayatin mayyagusuna lahu wa ya'maluna amalan duna dzalik. Jadi Nabi Sulaiman itu punya pasukan setan-setan yang tunduk, yang tugasnya itu mengambil mutiara-mutiara di lautan.
segala kekayaan laut yang sangat menakjubkan itu dibawa oleh jin. Sekarang orang walaupun punya kemampuan untuk membuat kapal selam, Pak, tapi kemampuan kapal selam itu kan terbatas. Itu kalau masuk ke kedalaman yang lebih dari kapasitasnya itu hancur, Pak, karena tekanan air tuh. Sama dengan kapal selam kita yang itu tuh, yang tenggelam tuh, hancur langsung, nggak kuat mau materi apapun karena tekanan air yang sangat dahsyat. Tapi setan bisa itu ngambil tuh. Wa minasyayatin may yaghusuna lahu wa ya'maluna amalan duna dzalik. Jadi makanya ketika Ratu Balkis datang, gimana gambaran Al-Qur'an, Pak? Gambaran Al-Quran, jadi ketika masuk ke istana Nabi Sulaiman tuh, hasibat hulujatan wa kasyafat an saqaiha, kata. Itu dikira, diduga itu, Masya Allah, kristal yang padahal itu kristal, tapi air yang indah sekali, kayak kolam tuh. Masya Allah. Kemudian Masya Allah, diangkat roknya, Pak, kelihatan betisnya, wa kasyafat an saqaiha. Padahal itu adalah kawarir. Masya Allah. Tapi yang ingin saya katakan, Bapak Ibu, apakah Nabi Sulaiman yang kaya raya itu masuk ulul azmi minar rusul? Narfa'u darajatim man nasya. Allah mengangkat derajat, ya, di antara derajatnya diangkat kekayaannya. Tapi kalau dari kualitas Rasul, kita tidak membeda-bedakan, kita imani semuanya. Tapi Allah sendiri yang memberitakan kepada kita bahwa Allah mengangkat sebagian Rasul di atas sebagian yang lain. Tapi bukan atas asas kekuasaan, asas harta benda, sebagaimana Nabi Sulaiman tuh. Doa Nabi Sulaiman kan dahsyat tuh. Rabbighfirli wahabli mulkan la yambagi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ampunilah aku nih, minta ampun dulu. Wahabli, dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak akan pernah mampu ditandingi oleh siapapun sesudahku. Sesungguhnya engkau maha al-wahhab tuh, maha pemberi, maha menganugerahkan. Makanya ada kata hibah kalau bahasa Indonesia itu. Itu aslinya bahasa Arab. Wahaba yahabu hibatan. Nah, hibah itu pemberian yang cuma-cuma tanpa ada imbalan. Nah, Allah yang memberi itu, Wahhab, maha menganugerahkan. Nah, jadi bukti dari hadis tadi bahwa innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wa amwalikum. Jadi fisik, dalam riwayat yang lain tuh suar tuh, kemudian rupa, harta benda itu tidak jadi ukuran untuk derajat termasuk para nabi, orang-orang yang paling dekat dengan Allah. Jadi kalau orang melihat dari sisi materi, Bapak Ibu, Nabi Muhammad Masya Allah, memang beliau kaya raya sebelumnya, apalagi setelah menikah dengan Siti Khadijah yang konglomerat juga. Orang paling kaya dan terpandang di wanita paling terpandang di kaum kafir Quraisy saat itu, kaum Quraisy. Makanya alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalam fahada wa wajadaka ailan fa'agna. Nah, ya fa'agna di situ Rasulullah sudah dikayakan oleh Allah, goni.
Tapi itu bukan jadi obsesi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau katakan bahwa wahai Umar, tidakkah engkau ridho kalau mereka ini menikmati dunia, sementara kita menikmati yang abadi di akhirat. Tapi beliau tidak mengharamkan Abdurrahman bin Auf. Ya, kalau Abdurrahman bin Auf sendiri yang bangun istana Rasulullah bisa banget, hartanya berlimpah. Tambah lagi Utsman bin Affan, menantu beliau, punya putri 2 nama Nurain. Jadi gelarnya Utsman bin Affan, menantu Rasulullah itu punya 2 sinar cahaya. Cahayanya putri Rasulullah dua-duanya, Ruqayyah dan Ummu Kalthum tuh. Subhanallah nih, sudah kaya raya, punya Utsman bin Affan kaya raya, punya istri paling cantik di antara ya setelah Fatimah Az-Zahra, 2 lagi. Ruqayyah, Ummu Kalthum. Setelah meninggal Ruqayyah langsung lanjut lagi ke Ummu Kalthum. Subhanallah. Setelah itu jadi khalifah juga tuh. Kira-kira gimana tuh, Pak? Mantap nggak tuh? Gimana Bapak Ibu? Mantap nggak? Hah? Mantap banget ya. Subhanallah, Pak. Tapi mana yang lebih mohon maaf nih, kita renungkan, mana yang lebih tinggi, Utsman bin Affan atau Abu Bakar? Hah? Urutannya? Hah? Ya, kalau dari sisi khalifah, duluan Abu Bakar daripada Utsman. Tapi kalau dari sisi istri, wah, nggak ada yang lebih utama daripada putri Rasulullah. Apalagi 2 lagi itu. Dari sisi harta, kalah Abu Bakar. Tapi kenapa derajatnya lebih tinggi di sisi Allah? Karena tadi hadisnya ada walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Karena standar penilaian dari Allah, standar kualitas kita di sisi Allah itu bukan itu yang jadi standar. Standarnya adalah hati dan amal kita. Nah, subhanallah, ya, yang 10 orang terbaik dari sahabat itu yang dikabarkan oleh Rasulullah pasti masuk surga itu, di antaranya juga Abdurrahman bin Auf. Tapi beliau ini urutannya kalau disebut itu setelah Khulafaur Rasyidin yang 4, ya, kemudian ada Tolha dan Zubair, Abdurrahman ya, ke-7. Nah, subhanallah Bapak Ibu. Nah, kita bukan tidak mau jadi kaya, bukan tidak mau tampan, bukan tidak mau fisik kita ini sempurna. Semua kita menginginkannya. Tapi itu jadi sarana, itu adalah alat untuk benar-benar kita perbaiki hati kita ini. Kita perbaiki, kita luruskan, kita bersihkan, kita sucikan. Jadi kalau dikaruniai oleh Allah ketampanan, kecantikan, luruskan hati bahwa ini aku tidak punya peran apa-apa, ini adalah taken for granted dari Allah nih. Pantaskah aku mencela orang lain, menghina orang lain yang lebih jelek daripadaku? Sementara aku tidak punya peran apa-apa dalam penciptaan wajah, rupa. Mencibir orang lain, karena itu termasuk namanya al-kibru, dan al-kibru itu adalah
penghalang utama dari orang masuk surga dan dapat hidayah dari Allah. Penghalang utama, kenapa? Karena itu adalah warisan iblis, Bapak Ibu. Nah, tafsirkan oleh Rasulullah itu apa al-kibru? Al-kibru itu adalah batrul haqqi wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan menghina orang lain. Jadi dua komponen dari takabur yang membuat orang itu tidak akan masuk surga itu. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan pernah masuk surga orang yang ada dalam hatinya ini sifat kibrun walaupun sebesar biji zarrah. Biji zarrah. Biji zarrah itu apa tuh? Ukurannya apa tuh? Kalau di terjemahan kita yang lalu-lalu biji sawi, Pak ya. Tapi kalau dalam definisi kata bahasa Arab itu adalah sesuatu yang paling partikel, paling kecil dari segala sesuatu. Nah, kalau dalam fisika kan kita akan menemukan partikel paling kecil apa, Pak? Atom, walaupun sebesar atom. Ada lagi, kalau yang ukuran virus COVID-19 apa itu ukurannya? Saking kecilnya gitu. Pakai ukuran nano kan, Pak? Bukan lagi ukuran tambah kecil lagi itu. Jadi kalau ada sebesar biji zarrah itu dalam hati seseorang itu kibrun, nggak masuk langsung ke surga, Pak. Dicuci dulu di neraka. Ini kalau beriman tuh. Jadi diantara yang kita imani dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu bahwa memang ada orang yang mampir di neraka, ada yang kekal abadi kan. Yang kekal abadi itu yang tiga dedengkot ini, kafir, musyrik, munafik. Tapi kalau fasik, zalim, nah itu mampir, nah, tinggal berapa lama, nah itu urusan lagi, itu urusan hisabnya. Urusan timbangan amalnya. Nah, salah satu yang memberatkan timbangan keburukan orang itu adalah al-kibru, batrul haq wa ghamtun nas. Jadi menolak kebenaran, menghina orang lain. Nah, tadi karena apa orang menghina orang lain tuh? Bisa karena rupa, karena fisik, bisa karena harta, bisa karena jabatan, bisa karena keturunan, nasab. Ini yang darah biru, ada nggak darah biru tuh, Pak? Maaf sebentar. Ini kalau ada darah biru saya nggak mau, Pak. Nggak ada fungsinya soalnya darah biru. Malah jadi penyakit. Nah, cuman istilah-istilah itu kan untuk membedakan. Karena kelas-kelas sosial juga ada orang yang derajatnya itu kelas tinggi, kelas sosial. Ada yang menengah, ada kelas rendah tuh. Nah, saya dapat informasi dari India, kenapa orang-orang di India itu banyak juga berbondong-bondong masuk Islam, itu karena ada kasta, itu namanya kasta paling rendah yang nggak boleh bergaul dengan kelas kasta atas. Namanya talib apa namanya itu? Ya, pokoknya kaumnya itu kadang banyak yang gelandangan di jalan. Itu dari sisi struktur kasta itu memang mereka nggak boleh sama sekali itu bergaul dengan kelas atas. Itu kezaliman luar biasa. Nah, sementara dalam Islam itu, ini kalau presiden lambat, nah di sana, Pak, nggak mungkin. Sediain di sini presiden lambat mau ke rakaat kedua juga harus dikosongin gitu. Sah nggak begitu?
Iya, tapi kalau umpamanya tukang becak sekalipun ya, kalau dia duluan, ya tetap di belakang imam. Nggak ada nama kasta-kasta di masjid. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ini yang jadi standar takwa itu. Karena takwa itu di sini kata Rasulullah. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. 3 kali diisyaratkan oleh Rasulullah. Ini di hati kita itu. Nah, cuman takwa itu bisa juga orang paling kaya bisa paling bertakwa. Orang paling tampan bisa jadi orang paling bertakwa. Jadi tidak bertolak belakang antara ketakwaan dan ketampanan. Tidak bertolak belakang antara ketakwaan dengan kekayaan. Jadi kalau Nabi Sulaiman bisa jadi rasul dan nabi walaupun bukan ulul azmi, tapi beliau orang-orang istimewa pilihan Allah karena takwa di hatinya. Bahkan beliau mengajarkan doa orang bersyukur itu luar biasa. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Jadi beliau itu mengatakan semua ini adalah anugerah dari Tuhanku. Untuk mengujiku apakah aku menjadi orang yang bersyukur atau yang kufur. Berarti beliau memilih menjadi orang syukur. Makanya doa yang lain juga masyhur dan ditulis abadi dalam Al-Quran. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni birahmatika fi ibadikas shalihin. Jadi dengan kekayaan beliau, dengan kekuasaan yang tidak tertandingi itu, beliau menjadikan sarana untuk menjadi hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang bersyukur dan beramal soleh yang diridhoi oleh Allah. Nah, dalam hadis Rasulullah juga demikian, la ba'sa bil ghina limanit taqallah. Ini hadis sahih. Tidak akan berbahaya apa-apa kekayaan itu kalau orang bertakwa kepada Allah. Nah, cuman tantangannya besar, Bapak Ibu. Ini kalau kita ilustrasikan begini nih, kalau masih miliarder itu 1 miliar itu berapa zakatnya? 2,5%. Wah, ini belum ada yang miliarder di sini belum pernah ngitung zakat berarti. Saya kira komplek ini miliarder semua nih. Kalau 1 miliar berapa juta, Pak? Hah? Berapa? 25 juta. Masya Allah, Pak ya. 25 juta dari 1.000 juta, Pak ya. 1 miliar itu 1.000 juta apa berapa? Baik. Berat nggak 25 juta dikeluarin, Pak? Hah? Ini kita punya uang 100 juta aja 2,5 juta tuh. Kadang-kadang berat, ya. Ibu-ibu berat nggak, Bu? Hah? Kalau ibu mah nggak berat karena yang nyari duit suami. Tinggal keluarin aja, Bu. Iya, 25 juta. Nah, gimana kalau 1 triliun? 1 triliun berapa miliar, Pak? 1.000 miliar. Berarti 25. Nah, sedikit apa enggak tuh 25 miliar tuh? Harus keluar. Wajib tuh. Itu enggak ada namanya orang itu bisa mengatakan, wah saya terlalu banyak kalau 20 miliar, ya potonglah 10% gitu. Enggak ada. Bahkan harus lebih.
untuk bersyukur kepada Allah tuh. Minimalnya 25 miliar tuh harus keluar tiap tahun. Ini kalau 1 triliuner tuh. Makanya Masya Allah Bapak Ibu, Nabi Sulaiman ya nggak berat-berat amat, bahkan seluruh hartanya bisa jadi untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang menjadi tantangan. Jadi harus menjadi orang-orang yang kuat spiritual. Kalau semakin kaya harus lebih kuat lagi spiritual kita. Sebab berat tuh. Ya orang tampan kayak Nabi Yusuf itu untuk menghalau godaan tuh banyak banget tuh. Hampir seluruh wanita bangsawan Mesir menginginkannya, Bang. Gimana coba tuh? Termasuk Zulaikha. Ini kalau orang di Indonesia ini aja masa tampannya luar biasa itu harus histeris gitu. Nah, itu yang anak-anak tuh Masya Allah. Nah saya sudah lama tuh lihat dulu tuh. Mohon maaf nih Ibu, ini saya lihat di TV, Bang. Kalau tidak salah di SCTV. Ini ketika Justin Bieber itu datang ke Indonesia. Nah, itu tempatnya di Sentul gitu kan, Pak. Subhanallah, ini baru Justin Bieber nih, masih lagi ABG-nya dia datang. Subhanallah Bapak Ibu. Itu ada ibu dan putrinya diwawancara begini. Ibu kok sudah datang jam 3 malam sudah datang ke Sentul. Subhanallah itu. Jawaban ibunya pakai jilbab tuh. Masya Allah, bukan saya menjelekkan orang berjilbab, cuman kan ini baru jilbab fisik nih. Ini jilbab hatinya sudah atau belum? Sudah bagus nih punya jilbab fisik gitu. Masya Allah, diwawancari oleh reporter SCTV itu, dia katakan, saya sudah datang biar hanya ingin apa? Bertemu dengan Justin Bieber. Sholat tahajud lagi tuh untuk bisa bersalaman dan cipika-cipiki. Sholat tahajud untuk apa tuh Bu? Ini sholat tahajud ini bukan kata orang, saya dengar langsung soalnya. Saya lihat langsung tuh acara TV-nya, enggak riwayat, namanya enggak ada riwayat. Ini saya sendiri. Langsung nama musyahadah namanya ini. Sholat tahajud untuk apa? Bisa salaman sama Justin Bieber, cipika-cipiki. Masya Allah. Nggak ada itu namanya Ustaz Tajudin mau orang salat tahajud untuk cipika-cipiki, nggak ada. Apalagi di Masjid Al-Akbar. Subhanallah. Ini kira-kira salat tahajudnya gimana tuh niatnya tuh? Nah, terlalu semangat, kelewat. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, kalau itu tadi, jadi kalau kita terlalu menginginkan ketampanan, kemewahan, harta benda, kekayaan, itu harus seimbang, sinergi, bergerak lurus dengan hati kita yang juga kuat iman. Sebab kalau tidak, ya kita akan sama seperti Qarun. Nauzubillah. Qarun itu sebetulnya soleh banget sebelum jadi kaya raya. Soleh. Inna Qarun kana min qaumi Musa fabago alaihim. Jadi awalnya ini adalah umat Nabi Musa. Bahkan kerabat dengan Nabi Musa itu dekat kerabat. Kana min qaumi Musa. Tetapi fabago alaihim. Nah, bago itu apa artinya? Ada istilah bugot tuh. Al-bagyu tuh, melampaui batas.
Ini kalau mau berjalan saja, masya Allah, pengawalnya banyak banget. Oh, jadi sudah ditandu karena waktu itu belum ada Mercedes, belum ada Ferrari, belum ada. Dia nggak bisa nampang dengan mobilnya yang terbuka di atasnya, apa namanya tuh yang di atas. Nah, roof apa namanya Pak? Sunroof. Kalau dia enggak, karena waktu itu masih yang simbol kekayaan pakai ya, kalau film-film kunonya Cina itu ada itu. Di bawah gitu pakai tandu. Dengan segala kemewahannya. Itu Bugot. Al-Bagyo. Ini kalau kita tidak menaikkan kualitas hati kita ini, kualitasnya jadi hati yang awab, hati yang salim, hati yang munib, ya, hati yang khasi. Jadi hati yang khusyuk, yang tunduk, hati yang pasrah kepada Allah, hati yang selalu ingin kembali kepada Allah, munib. Makanya yang akan selamat nanti illa man atallaha biqalbin salim. Ini yang jadi ukurannya di sini. Jadi kalau harta itu rupa, kemudian jabatan dan lain-lain itu aksesoris semua. Yang jadi standar ini hati kita dan amal kita. Karena amal itu bukti bahwa hati kita benar. Dia dalam hadisnya wasaddaqahul amal. Jadi yang membuktikan tasdik itu artinya stempel sebetulnya. Stempel kalau bahasa sekarang nih. Tasdik. Mana tasdiknya? Oh ini. Tanda tangan dan stempel. Nah itu baru sah. Kalau surat resmi. Nah hati ini juga harus ditasdik, dibuktikan dalam amal kita. Hati ini baru akan bisa dinilai kalau dia ada bukti nyatanya. Nih, ini masih abstrak Pak, gaib. Jadi ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Jadi apa yang ada dalam hati kita ini itu akan dibuktikan oleh amal. Makanya Allah walakin yang duru ila qulubikum wa a'malikum. Namun yang jadi standar sesungguhnya pada Allah itu adalah hati kalian dan amal kalian. Nah, jadi kalau kita baik hati kita, tunduk, awab, munib, salim tuh, sekaya apapun tetap akan tunaikan zakat. Mau 100 miliar pun 2,5 miliar oke, keluar. Atau 100 triliun, 2,5 triliun keluar, oke, bahkan lebih daripada itu. Nah ini yang terjadi pada Rasulullah SAW. Beliau kaya raya sebelum jadi nabi, Pak. Sebelum diangkat sebagai Rasul usia 40 tahun kaya raya. Istri beliau juga Khadijah kaya raya. Tuh. Tapi setelah 40 tahun, kemana hartanya, Pak? Harta Rasulullah kemana? Subhanallah. Diinfakkan untuk dakwah. Subhanallah. Ketika beliau pindah ke Madinah, subhanallah, kalau replika rumah Rasulullah itu kadang-kadang saya malu juga, karena rumah saya lebih besar dari rumah beliau. Malu dengan Rasulullah kalau lihat replikanya itu. Ya kalau wajar kalau Umar tadi menangis melihat pipi Rasulullah ada bekas-bekas pelepah kurma di sini. Saya sendiri belum pernah tidur di pelepah kurma. Ya paling kalau lagi pramuka dulu ya, tidur di atas rumput ya. Lagi camping atau lagi panen dulu. Waktu kecil itu panen di atas
padi-padi yang ditumpuk tuh Pak. Karena padi itu dulu nggak dijadikan gabah, jadi tetap di atas di tangkainya tuh. Jerami, di atas jeraminya tuh. Di atas padi tidurnya. Karena rumah di Sumbawa itu kan rumahnya kecil-kecil, jadi kalau banyak, jadi terpaksa harus tidur di atas padi. Ada lumbungnya nggak cukup tuh, masing-masing orang punya lumbung. Tapi sebelum dinaikkan ke lumbung itu ditaruh biasanya saya jadi korban karena laki-laki, nah tidurnya di situ. Ingat betul pada waktu kecil, karena ayah saya petani. Nah jadi kita lihat replika rumah Rasulullah tuh, Masya Allah, menetes air mata Pak. Nah kita masih bisa beri, saya masih bisa beli spring bed gitu, masih tehel. Nah rumah beliau tanah Pak, pasir. Subhanallah. Nah, hati kita ini, inna man atallaha biqalbin munib. Apakah ketika kita tidur di spring bed itu kita juga bangun sebagaimana bangunnya Rasulullah? Sholat malam, sepertiga malam terakhir. Ya ayyuhal muzammil itu. Ya, walaupun seperti itu dipanggil oleh Rasulullah, muzammil itu kan, coba Bapak bayangkan tuh, ya ini masalah hati. Orang lagi muzammil itu pasti orang berselimut, sedang bukan berselimut saja, tapi zamil itu bahasa Indonesianya itu teman dekat Pak. Zamili itu artinya teman dekat saya. Nah itu artinya selimut saya sedang sangat rapat tuh. Jadi bukan selimut yang ditaruh Pak. Yang benar-benar lagi dikalungkan selimutnya, diselimuti seluruh tubuhnya, itu namanya orang al-muzammil. Itu berarti kan sedang nyenyak tuh Pak. Itu pasti musim dingin. Kalau musim panas nggak mungkin orang pakai selimut di Arab tuh. Pakai baju aja susah Pak, keringatan luar biasa. Makanya kalau teknologinya dulunya itu di zaman-zaman Rasulullah itu ada riwayat hadis. Jadi pelepah kurmanya disiram dengan air baru akan agak dingin sedikit atapnya itu. Nah kalau orang sedang ya ayyuhal muzammil berarti sedang pakai selimut, pasti dari dingin-dinginnya Pak. Kalau 4 derajat aja di Madinah itu sampai pecah bibir itu. Saya mengalami juga itu dulu. Ini pakai Nivea gitu baru pelumas di sini itu. Agak mending. Kalau enggak itu keluar darah-darah di sini. Saking dinginnya. Nah itu muzammil itu. Qumil laila illa qalila, suruh bangun, berdiri untuk sholat. Nisfahu ayinqus minhu qalila auzid alaihi warattil qur'ana. Ini Rasulullah wajib bagi beliau itu sholat malam. Ya mohon maaf Bapak, saya alami itu. Saya di pesantren. Saya diamanahi pesantren di Fityatul Islam di Megamendung. Itu kan dinginnya luar biasa Pak. Seluruh musim dingin. Sepanjang tahun. Cuman ada yang ekstrim banget. Itu untuk bangun malam Pak, Masya Allah. Ini nyentuh air aja itu. Cuman ini dorongan hati ini ya ayyuhal muzammil. Kalau Rasulullah saja dalam kondisi berselimut itu, kemudian tidurnya juga tidur di atas pelepah kurma, sementara saya tidur di atas kasur yang empuk. Lebih dari sisi materi dunia itu lebih nikmat tuh. Harusnya lebih bangunnya lebih cepat. Istirahatnya sudah cukup. Istirahatnya lebih lebih nyaman. Tapi kan ini masalah hati juga. Ada orang yang tidurnya pulas walaupun di bawah jembatan, kolong jembatan gitu. Dibanding orang yang tidur di atas kasur. Karena itu ada orang paling kaya katanya, ada kutipan-kutipan yang viral di
WA itu saya bacanya juga dari WA, Pak. Anda bisa beli kasur yang empuk tapi tidak bisa membeli tidur pulas di atasnya. Kasurnya empuk, kasurnya mungkin spring bed yang paling mewah, tapi tidur pulas bisa nggak kita beli di atas kasur itu, Bu? Halo? Bisa nggak, Pak? Tapi kalau tidurnya di atas kasur yang paling empuk, yang paling mewah, tapi harus minum obat tidur, nggak tidur bolak-balik, dibanding orang yang bisa jadi tidur di emperan toko, tapi tidur pulas, Pak. Orang lain lewat tuh dia nggak bangun. Itu nikmat dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertakwa, masya Allah itu, Pak. Kita tidak tapi kan hadisnya walakin yanduru ila qulubikum. Nah, maksudnya hati kalian itulah yang menentukan. Kalau di kasur yang empuk silakan tidur nikmat senikmat-nikmatnya, tapi hati kita juga tunduk kepada Allah. Nah, seiring dengan itu meningkat. Nah, kita juga bangun sebagai nama bangunnya Rasulullah. Contoh kita di situ. Nah, ini maksud hadis ini, Bapak. Hadis di Riyadhus Shalihin ini. Jadi mengoreksi bahwa bukan materi yang menentukan kebahagiaan itu. Yang menentukan itu hati kita, amal kita, prestasi kita. Nah, oleh karena itu sebelum Allah menguji kita dengan kekayaan, dengan jabatan dan lain-lain, naikkan dulu tuh kualitas hati kita ini. Agar jangan seperti Qarun tadi. Jangan seperti Namrus, jangan seperti Fir'aun. Ya, baru diuji dengan raja Mesir, dia bilang ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian paling tinggi. Ada yang bahadihil anharu tajri min tahti. Nah, ini Sungai Nil ini mengalir itu atas perintahku. Baru nguasai Mesir, Pak, masih luas nih dunia. Cuman dia kena picik itu di tempurungnya Mesir. Dia tidak lihat tuh ada negeri Irak, ada negeri yang lain-lain. Dia kan nguasain cuman Mesir doang tuh. Sombongnya luar biasa. Qarun itu baru kaya di Mesir. Haman juga itu begitu. Qarun, Haman ya sekelas semua tuh dengan Fir'aun. Baru bisa bangun piramid. Nggak tahu dia bahwa kita juga bisa Borobudur, Pak. Lebih indah. Karena dia picik. Ingat, bahkan piramid cuman gini-gini doang, betul. Nah, walaupun itu keajaiban alam, ada kelebihannya masing-masing ya. Tapi yang jelas ya Borobudur juga lebih juga dahsyat. Jadi begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita luruskan hati kita, qad aflaha man tazakka. Jadi qulub yang benar itu adalah qalbun mutmain, yang tenang dalam iman, yang tenang dalam Islam kita, yang tenang dalam keikhlasan kita, yang tenang dalam kekhusyuan kita, yang tenang dalam kepasrahan kita, tawakal kita, tenang dalam nilai-nilai yang diajarkan oleh agama. Qalbun mutmain. An-nafsul mutmainnah. Qalbun munib, qalbun salim, qalbun awwab. Wajilat qulubuhum, yang bergetar. Ya. Khosyiat, khusyuk juga. Nah, itu yang jadi standar. Nah, kalau luaran ini ya kita boleh berpenampilan pakai pakaian terbaik. Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Ambil pakaian yang terbaik ketika sholat. Hiaslah diri kalian. Wajib menutup aurat. Pakai pakaian yang indah karena berhadapan dengan Allah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah maha indah dan menyukai keindahan. Tapi di sininya dulu kita perindah. Jangan kebalik, perindah yang lahiriah, tapi ini nauzubillah penuh dengan noda-noda. Hati kita hitam. Penuh dengan penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Dalam hati ada penyakit, ditambah lagi penyakit oleh Allah. Hasad, iri, dengki. Nah, yang tadi saya katakan
bahwa iblis itu al-kibru. Nabi Adam dan Hawa tamak. Ini dosa kedua terjadi. Dosa ketiga, Qabil membunuh Habil, hasad. Nah, jadi semua nih, hati semua nih sumbernya. Jadi iblis sumbernya takabur, sehingga dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia renggan, takabur, jadi orang kafir dia kepada Allah. Kemudian Nabi Adam dan Hawa, fakula minha ragadan haitsu syi'tum. Makanlah semua yang ada di surga ini sesuka hati kalian berdua tuh. Wala taqrabah hadhihi syajaratan. Namun jangan dekati pohon ini itu. Cuman iblis tuh pandai tuh. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Mau aku tunjukkan pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan pernah punah tuh. Wah, langsung mikir, nih malaikat nih pada kekal tuh karena makan buah itu katanya. Karena tamak juga pingin kayak kekal seperti, padahal sudah jelas bahwa ini ja'ilun fil ardi khalifah, sudah ditetapkan oleh Allah, engkau Adam ini akan jadi khalifah di muka bumi, bukan tempatmu kekal di surga ini. Nah, cuman pingin kekal Pak, syajaratul khuldi. Nah, tamak. Akhirnya larangan satu-satunya tetap juga dilanggar, ini tamak. Nah, Qabil juga begitu, hatinya yang masalah. Kepada adiknya sendiri akhirnya dia bunuh, hasad. Nah, hati-hati dengan hati kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Perbaiki, insya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح دنيانا التي فيها معاشنا واصلح آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم ثبت قلوبنا على عبادتك اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان والإسلام والإحسان والإخلاص والتواضع وكل ما ترضاه يا رب العالمين ربنا أعنا في كفاحنا واجتهاداتنا وتعلمنا يا رب العالمين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته